Oke, sudah. Saya terangin sekarang ya. Uh, Kalian tolong dibaca dong judulnya apa? Membuat grafik SPLTDV linear dan kuadrat. Oke, ya. Membuat grafik SPLTV, SPLTDV ya, linear dan kuadrat. Nah, ini yang saya garis bawahi yaitu kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, gini ya. Oke. Oke, kita akan bahas dulu yang pertama, mulai dari apa sih tujuan kita hari ini membahas ini. Dari mulai tujuan dulu ya. Kita bahas tujuan dulu. Tujuannya ada 3 tujuan. Ranah efektifnya yaitu kamu harus antusias nih dalam pembelajaran saya, memiliki rasa bulu dan jiwa entrepreneur mau mempresentasikan jawaban ya, mau menjelaskan kembali materi yang Bapak sampaikan. Ini tujuan saya. Kognitifnya kamu mampu menjelaskan urutan, membuat grafik SPLTDV linear kuadrat, menjelaskan kembali. Jadi nanti menjelaskan satu persatu, satu by one, satu orang nanti saya tunjuk ya, bukan saya tunjuk, mulai urut dari nomor 1 sampai nomor 36 ya. Yang kedua, tadi mampu menarik daerah ke sini. Ini setelah praktek kamu harus bisa menarik daerah penyelesaian ya, mengarsir kayak punyanya si tadi, punyanya si Clarin, punyanya si Henry, dan ada yang ada di video tadi ya. Keterampilannya yaitu kamu bisa menggambar. Intinya kamu bisa menggambar. Kalau kamu sudah bisa mengkomunikasikan, kamu sudah bisa menyimpulkan, kamu bisa menggambar, lengkap tujuan saya. Nilainya 100 berarti. Ya, itu ya. Kemudian kita masuk materi. Pertama ini, tolong dihafalin ya. Atuk ini dihafalin nih. Nanti ada tes tes pilihan ganda melalui Telegram kaitannya dengan ini. Ini nomor 5 ya. Pertama, tolong dong dibaca. Hendri dibaca sambil kalian catat boleh. Silakan dibaca Hen. Baik Pak. Ya. Materi pembelajaran A. Membuat grafik pertidaksamaan fungsi kuadrat. 1. Ubah tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. 2. Mencari titik potong garis dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. 3. Mencari potong garis dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. 4. Menentukan titik minimum atau maksimum atau titik X ekstrim, Y ekstrim, grafik dengan rumus P sama dengan X Y ekstrim min B per 2A B kuadrat min 4 dikali AC per min 4 dikali A. 5. Gambar grafik dan uji titik pertidaksamaan fungsi kuadrat, kemudian arsirlah daerah penyelesaian. Daerah yang diarsir adalah daerah yang setelah diuji titik bernilai logika benar. Oke, baik. Dihafalin ya, diases, dihafalin. Ini nanti akan saya uji nih secara kognitif nih urutannya ini ya. Harus bisa nih semuanya, harus hafal ya. Yuk kita praktekkan. Bagaimana kan praktekkan? Pertama nih contoh soal. Bapak punya soal, gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau kemarin linear sekarang kuadrat nih ya. Yes, kurang lebih besar dari X kuadrat min 8X plus 12. Kita ikutin aja cara yang pertama. Yuk, cara yang pertama. Nah, ini cara yang pertama, perhatikan. Pak Iwan buat pakai ini ya. Saya pakai ini. Pertama, ubah tanda yang semulanya pertidaksamaan menjadi sama dengan ini. Nah, tuh, ya kan? Nah, atau bisa dibalik nih. Y-nya bisa ditaruh di sebelah kanan seperti ini. Nah, yang pertama, tolong nih, perhatikan poin yang pertama. Nah, kemudian poin yang kedua. Titik potong garis dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Maka Y ini sama dengan 0. Nah, maka dibuat akar persamaan kuadrat kayak kemarin. Akar-akarnya berapa sih? X kuadrat min 8X plus 12. Tentu saja ini mudah karena kalian kemarin sudah saya ajarin cara cepatnya ya. Angka 12 ini, faktor dari angka 12 itu berapa? Yaitu angka
6 dan angka 2 ya kan. Nah, kemudian dimasukkan ke sini, tandanya jangan lupa. Ya. Tandanya jangan lupa. Mintanya di sini negatif ya, negatif 8. Berarti harus dikasih tanda ini negatif, ini negatif. Biar supaya 6 min 6 min 2 kalau ini dijumlahin itu ketemunya min 8. Nah ini. Jangan dimasukin angka 4 dan 3. Nggak mungkin kan? 4 ditambah 3 itu 7. 4 kurangi 3 itu 1. Nggak mungkin. Jangan dimasukin angka faktor dari 12, jangan dimasukin pasangannya 4 dan 3. Dimasukin yang ini. Yang memungkinkan itu jumlah kalau dijumlahkan sama dengan 8. Nah, sesuai dengan angka yang di tengah ini gitu loh ya. Hati-hati cara mencari pemfaktoran ya. Sampai situ bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa ya. Terus yang nomor 3 nih. Nomor 3. Mencari titik potong garis dengan sumbu Y. Syaratnya sekarang kembali. Kalau tadi Y-nya 0, sekarang X-nya 0. Kita masukin sekarang X-nya 0. Nah nih, kita masukin kita X-nya kita ganti dengan 0, X 0 kuadrat min 8 kali 0. Nah, maka saat memotong sumbu Y, maka Y-nya sama dengan saat memotong ya, saat memotong di sumbu Y, maka X-nya itu 0, Y-nya ketemu angka 12. Nah ini ya. Oke, jadi ketemu dua titik potong. Yang pertama ini ketemu, ini titik potong dengan sumbu X, ini titik potong dengan sumbu Y. Ya gitu ya. Yuk kita lanjutin. Kemudian perhatikan langkah selanjutnya, langkah nomor 4, membuat grafik berdasarkan fungsi. Langkah 4 yaitu menentukan titik minimum dan maksimum. Perhatikan ini caranya, X ekstrim dan Y ekstrim ya. Perhatikan grafik ini, grafik tadi kita tulis lagi di sini nih ya, ini grafiknya. Nah kita daftarin aja ya, daftarin aja sebagai komponen variabel ya. Perhatikan di sini, di depannya angka X ada komponen 1, di depannya angka ini X lagi ya, ada di sini ada ada komponen 8 atau konstanta 8, di sini ada ini konstanta 12. Maka dari situ kita simpulkan nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan min 8, nilai B-nya yang ini, maka nilai C-nya sama dengan 12 ini ya. Ini nilai C-nya sama dengan 12 ini. Gitu ya. Dah, maka dengan rumus ini, dengan rumus yang ini, kita cari X ekstrim dan Y ekstrim. Apa itu X ekstrim dan Y ekstrim? Ini kan bentuk persamaan kuadrat itu nanti grafiknya seperti ini loh ya. Nanti grafiknya seperti ini grafiknya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Grafik persamaan fungsi kuadrat itu nanti seperti ini grafiknya. Mungkin seperti ini. Yang pertama bisa seperti ini. Ya, yang kedua bisa juga. Ini Pak Iwan tidak menggunakan pen tab ya, maaf. Pakai mouse saja ini, makanya grafiknya jelek buatnya. Nah, bisa seperti ini. Ini grafik pertidaksamaan atau persamaan kuadrat itu grafiknya seperti ini. Ini ciri khas dari grafik persamaan kuadrat. Ini ciri khas yang ada kuadratnya seperti ini. Nah, di manakah letak X ekstrim Y ekstrim? Letaknya itu di sini, letaknya di titik puncak. Kalau kamu itu naik gunung, maka X ekstrim Y ekstrim itu terletak di puncak ini kayak gini, atau di lembah. Nah ini letak dari koordinat X ekstrim dan Y ekstrim. Cara mencarinya ya seperti ini, cara mencarinya pakai rumus ini. Kita tinggal masukin aja ya nih. Perhatikan cara masukinnya. Rumus yang X-nya dulu ya, yang depan X, masukin min B, berarti tulis min, masukin angkanya 8, min 8 ya, dibagi dengan 2 kali A, A-nya 1, berarti 2 kali 1. Kemudian B kuadrat, ini masukin aja, seperti ini masukin. Nanti kalian praktekkan sendiri ya. Terus min kali min ketemu plus, 8 dibagi 2 ketemu 4. Bagian X ekstrimnya ketemu 4. Oke. Terus kemudian bagian yang Y ekstrim ini, min 8 kuadrat kan 64. Ini dikurangi 4 kali 1 kalikan 12. 4 kalikan 12 itu 48. 64 dikurangi 48 itu ketemu 16. Bagian penyebutnya dibagi dengan min 4 ya, maka ketemu 16 dibagi min 4 itu ketemu min 4. Nah ini mau ketemu titik X ekstrim dan Y ekstrim, itu letaknya di sini. Nah di sini, di paling bawah atau di sini kalau grafiknya itu
bisa berbentuk hiperbola atau parabola ya. Nanti saya kasih tahu ciri-ciri kalau nanti grafiknya parabola itu persamaan kuadratnya seperti apa. Kalau grafiknya parabola itu persamaannya grafik seperti apa. Ciri-cirinya sih kayak gini gampang sih. Kalau misalnya Y sama dengan nih, perhatikan ya. Kalau A-nya yang menjadi barometer A-nya, kalau A-nya ini min kuadrat, ini pasti grafiknya itu nanti kayak gini. Nah, menutup kayak piring ketutup. Tapi nanti kalau komponen A-nya itu positif A seperti ini, nanti grafiknya itu seperti piring kebuka, seperti parabola, seperti ini grafiknya. Gitu aja. Ciri-cirinya kayak gitu. Nah ini karena di sini ini ya menjadi ciri-ciri ya, karena ini hanya positif membuat grafiknya membuka ke atas seperti piring kebuka. Tapi kalau A-nya bernilai negatif A, maka piringnya kebuka ke bawah, tengklep. Nah, seperti ini. Oke, next ya. Coba kita sekarang menggambarkan grafik. Yang pertama, dari poin-poin 1 sampai dengan 4 tadi kita daftarin. Kita dapatkan apa toh? Pertama, titik potong dengan sumbu X1, ya kan? Ada dua angka tadi, ya, yaitu di angka 2 dan angka 6. Ya, 2,0 dan 6,0. Ini titik potong dengan sumbu X. Dari ketemu akar persamaan kuadrat tadi loh ya, akar-akarnya kan X min 2, X min 6 ketemu, X-nya yaitu 2, X2 nya yaitu 6, ya kan? Ketemu. Nah, terus titik potong dengan sumbu Y tadi ketemu kan, ketika X-nya 0, Y-nya 12. Ketemu. Yang terakhir adalah daftarkan X ekstrim dan Y ekstrimnya di angka 4,4. Lalu gambar seperti ini ternyata. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau gambarnya seperti ini ternyata. Itu ya. Ini, perhatikan di situ. Nah, ini mulai dari titik 2,0 di situ. Ya. 6,0 itu di situ, ya. Kemudian 0,12 di situ. Kemudian X ekstrim dan Y ekstrim di sini. Nah, di 4,-4 di situ. Titik X ekstrim dan Y ekstrimnya. Sekali lagi, saya ulangi. Yang X1 2,0, titik potongnya di sini. Ya, titik potong dengan sumbu X2 yaitu 6,0 di situ. Titik potong dengan sumbu Y di situ. Ya, X ekstrim dan Y ekstrim itu di sini. Nah, terus digambar. Kalau udah ketemu titik-titiknya digambar seperti ini. Ini gambarnya sudah otomatis Pak Iwan pakai GeoGebra. Gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini baru ketemu gambar persamaannya. Belum ketemu daerah arsirannya. Bagaimana cara menentukan daerah sini ya? Dengan cara seperti ini. Nah, kita gambar lagi. Sekarang gambar grafik ini akan kita arsir. Ya, kita arsir dengan cara begini. Kita tentukan dua daerah. Yang pertama, daerah pertama ini daerah yang pertama ini nak. Ini daerah ada dua daerah ya. Daerah yang pertama. Nah, ini daerah di luar parabola. Jadi sepanjang di luar apa ya? Di luar garis ini ya, di luar garis yang warna hijau ini adalah daerah di luar garis parabola. Ya. Ada juga yang ada di dalam itu ini, di dalam. Nah, jadi kalau di sini di dalam, jadi bisa kita simpulkan kalau di daerah di luar itu di sini daerah luar tuh ya. Di sini daerah luar nih. Nah, ini daerah luar. Nih, sepanjang ini daerah luar daripada parabola. Terus daerah dalamnya mana? Daerah dalamnya ini daerah dalam parabola ini. Jadi ada luar, ada dalam ya. Ingat, kalau kemarin ada kiri, ada kanan, sekarang ada dalam, ada luar kalau parabola itu. Nah, kita cek mana yang boleh kita arsir. Nah, cara ceknya gampang banget. Cara ngeceknya adalah sebagai berikut, perhatikan. Kita masukkan daerah luar parabola, kita cek. Daerah luar bola itu kita cek nih. Ini titik daerah luar parabola itu ternyata ada di sini kan. Misalnya saya ambil titiknya yang ini. Koordinatnya 0,0. Nah, ini kan daerah luar parabola. Ya kan? Boleh juga kamu ambil 0,2 boleh ini. Boleh juga 0,4 boleh. Atau min 4,0 boleh. Tapi yang paling mudah yaitu daerahnya 0,0. Ya, gini ya. Gitu ya, nih daerah ini. Luar parabola. Kita masukin ke pertidaksamaan yang ini. Ya, kita ganti X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat min 8 kali 0
plus 12. Nah, ketemu ternyata 0 lebih besar dari 12. Ini salah. Nah. Jadi daerah luar parabola jangan diarsir. Kamu silang jangan diarsir. Nah, coba cek di dalam parabola. Kita masukin, kalau dalam parabola itu kita masukin angka yang ada di sini di dalam parabola. Oh, cek angka 4,0. Ya, cek angka 4,0. Kita masukin angka 4,0 ke pertidaksamaan yang ini. Coba, X-nya kita ganti dengan 4 kuadrat itu 16 ya. 8 kalikan 4 itu ketemu 32. Nah, ini ketemu ya. Kemudian kita tambahin 16 kurangi 32 ditambah dengan 12. Ketemu min 4. Nah, ternyata hasil pertidaksamaannya menjadi 0 lebih besar dari min 4. Itu benar. Kesimpulannya, daerah dalam parabola ini, kesimpulannya ini ya, daerah dalam parabola diarsir. Oke, kalau ini benar, maka daerah dalam parabola kita arsir. Maka yang ini kita arsir. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Kalau sudah kita arsir, bentuknya akan jadi seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini daerah di situ itu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan fungsi kuadrat y lebih besar dari x kuadrat min 8x plus 12. Nah, selesai. Nah, ini selesai ya. Nah, untuk sekali lagi ada beberapa bentuk soal yang akan Pak Iwan kerjain, mulai dari nomor 1 dulu ya. Kita masuk ke praktek coba. Nah, ini saya minta langsung live saja ya. Silakan langsung live. Saya bagi LKPD kalian, langsung ikutin Pak Iwan dalam mengerjakan soal ini, biar dapat minimal 1 soal atau 1 soal pengerjaan portofolio. Nanti selanjutnya yang kedua dan ketiga bisa dikerjakan melalui video panduan langsung. Silahkan. Ini saya bagi dulu LKPD-nya ke Telegram ya. Bentar, silahkan dibuka nih. Ada di Google Classroom juga, silahkan download. Sebentar saya kasihkan S2. Ini. Yuk bareng-bareng aja. Caranya ngerjain bareng-bareng. LKPD praktek. Oke, saya kirim ke Telegram. Silahkan dibuka semuanya. Nggak ada yang tidak dibuka. Saya cek satu persatu nanti. Sudah buka belum? Biar kita dapat nanti keterampilannya. Ya, bareng-bareng kita kerjakan. Ya, kalau udah kalian download dan sudah kalian buka, maka bentuknya LKPD-nya seperti ini. Bentuknya LKPD-nya seperti ini. Nanti. Sebentar ya. Nih di sini. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3, ada 3 soal. Ya, ini tipe 3 soal ini kita kerjakan dengan cara yang sama sih, cuma dengan trik yang berbeda. Nah, yuk sama-sama saja. Ya. Oke, sama-sama saja. Silahkan dimulai dibuka lalu diklik. Jadi gini caranya. Kalau mau membuat layar Word kalian itu menjadi 2 jendela, cukup klik yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini ada tanda silang kan situ. Di sebelah kiri tanda silang itu ada tanda restore down. Nah, ini klik aja 2. Seperti ini jadinya. Klik aja. Nah, tuh. Ya, maka di sini nanti kalian bisa menampilkan 2 layar Zoom kalian atau layar presentasi Pak Iwan gitu, dan pekerjaan kamu sendiri. Nah, seperti ini nanti. Nih, ya. Saya juga restore down ya. Nih. Kayak gitu misalnya. Nah, ini kan saya bisa menampilkan Telegram saya dan buat kalian. Nah, di sini. Nih. Perhatikan ya situ. Saya ulangi ya. Nih, perhatikan. Nih, ya kan? Nih, saya bisa menampilkan 2 layar di situ. Yang sebelah kiri adalah presentasi saya dalam mengerjakan, terus yang sebelah kanan kalian harusnya ini LKPD kalian. Nah, gitu ya, ada 2. Nah, di sini. Silahkan dibuat seperti itu. Nanti biar supaya kalian langsung bisa mengerjakan dengan melihat tutorial dari Pak Iwan. Nah, oke. Dibuat 2 jendela dengan cara saya ulangi lagi. Caranya ini klik aja. Nah, klik yang bagian kanan itu, terus digeser-geser agar supaya menjadi 2 jendela.
ya. Karena saya yang mempresentasikan, saya perbesarkan kembali. Nah, oke. Klik aja bagian gini ya. Jadi sebelah tanda silang di restore down ini. Oke, mulai ya. Cara mengerjakan soal nomor 1. Nomor 1 dulu saya kerjain. Tulis soalnya dulu ya. Y lebih besar dari X kuadrat. Oke, tulis saya tulis. Kamu juga nulis. Tulis Y lebih besar itu saya pakai tanda ini ya. Perhatikan, untuk menulis matematika kalian bisa menggunakan menu equation editor. Nah, equation editor itu ada di sebelah kanan. Di paling kanan ada home, insert ya. Ada di sebelah kanan ini ada tanda equation editor. Kalian pilih di sini ada menu matematika ya. Saya akan menuliskan lebih besar sama dengan, klik ada lebih besar sama dengan. Oke. Y lebih besar sama dengan, di situ saya tulis, saya akan tuliskan X kuadrat ya. Nah, saya ulangi, saya menggunakan menu equation editor ya. Insert equation editor. Y ini lebih besar dari ini ya, di situ. Jadi kalau saya ingin ngetik X kuadrat itu, saya harus pilih kotakannya yang ada ya, kotakan yang di bawah dan kotakan yang di atas. Artinya saya bisa menuliskan yang di bawah ini X, yang di atas ini kuadrat, begitu. Nah, udah jadi. Oke, silahkan praktekkan, harus dapat. Yang kedua, saya menuliskan Y kurang dari 2X plus 3. Karena ini linear, ini nggak usah pakai equation, nggak apa-apa. Ya, karena ini linear, kita nggak usah pakai equation, langsung aja. Ingat ya, dalam penulisan huruf matematika maupun besaran yang lain, ya, tanda dimiringkan seperti ini. Pakai Ctrl I ya, kalau pakai itu ini. Nah, Y kurang dari, ini tadi berapa, lupa saya. Kurang dari 2X plus 3. Y kurang dari 2X, X-nya dimiringkan. X plus 3. Ini cara miringannya pakai ini. Ini ada nih. Ini ada menu ya. Kalau atau Ctrl I. Kalian tulis Ctrl I 3 ini. Nah, Ctrl I itu miring. Nah, dah. Loh, kita cari nih. Yang pertama dulu saya akan peragakan yang pertama. Yang pertama, ikuti langkah soal nomor 1 ya. Ubah semua tanda pertidaksamaan menjadi persamaan. Ini kita copy aja, kalau sudah ini kita copy. Masukkan sini. Ya, kita copy aja. Main copy paste aja. Nah, ini kita ubah menjadi sama dengan. Nah, seperti ini. Silakan dilakukan. Mengubah tanda pertidaksamaan yang lebih besar sama dengan X kuadrat tadi menjadi tanda sama dengan. Demikian juga untuk soal yang kedua. Lakukan ya. Seperti ini. Nah, ini juga. Tolong di titik-titiknya dihapus dulu. Nah, ini seperti ini. Ini sudah. Ini tandanya sama, kurang dari, diganti dengan tanda sama dengan. Sejauh ini siapa yang sudah bisa mengikuti? Bisa mengikuti? Angguan kepala kalau bisa? Bisa? Oke. Ya, oke. Next, kemudian sekarang mencari titik potong garis dengan simbol X. Nah, ini. Karena persamaannya unik, ya kan? Nggak ada unsur A, B, C. Ada unsur A sih ya. Nih, di sini. Nih, di sini ada. Ini ada unsur A ya. Ada unsur A. Nilainya kan cuma 1 ya kan? Tapi nggak ada unsur B. Tidak ada unsur B. B-nya nggak ada kan? Apa? Cuma Y sama dengan X kuadrat itu kan cuma adanya unsur A saja. B-nya nggak ada. C-nya juga nggak ada. Ya. Nah, maka untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tidak bisa menggunakan penarikan akar. Ya. Tidak bisa menggunakan penarikan. Bagaimana caranya? Langkahnya, triknya gini. Kita masukin aja angka-angka. Ya. Mulai misalnya. Kita masukin misalnya. Kita masukin dari angkanya min 4. Terserah nih. Min 4, terus min 3. Ya urut ya. Min 2 misalnya. Terus 1, terus 0, terus 1, terus 2.
dan seterusnya. Kalau pengen lebih banyak, boleh kita tambahin tabel. Caranya gini, klik kanan, insert, column drag, gini. Nah, isi klik kanan, insert, column drag. Nah, tambahin aja 3, 4 seperti ini. Kemudian masukin, sekarang satu-satu masukin ke situ ya. Ini y-nya itu sama dengan x kuadrat. Nah, ini kalau langsung pakai ini loh. Ini ada klik ini ya. Perhatikan nih, kalau mau langsung y sama dengan x, di situ ada kuadrat ya nih di atas Pak Iwannya ada tuh. Ini di atas nih. X plus x. Bentar ya, saya ulangi lagi. Saya tulis x, terus kuadrat saya tulis ini. Nah, ini kuadrat seperti ini. Nah, artinya apa? Y-nya itu yaitu bagian x dikuadratin. Nah, coba kelarin ini. Ini saya masukin angka berapa yang ini? Rumusnya y sama dengan x kuadrat. Saya masukin angka berapa di sini? Min 16. Min kali min? Jadi plus, jadi 16. 16, betul sekali. Oke, Mutiara, ini saya masukin angka berapa di sini? X-nya min 3, Y-nya berapa? Ayo. Rumusnya adalah Y sama dengan X kuadrat. Tinggal ngalikan aja kan ini kali ini. Masukin ke situ. Jadi berapa? Ini berbagi ilmu dong, Klarin. Kenapa dapat 16? Ayo. Karena kan itu y sama dengan x akar pangkat 2. Jadi min 4. Ya, jadi min 4 dikali min 4 tadi jawabannya sama dengan 16. Y sama dengan, berarti dalam kurung min 4 dikuadratin gitu ya Klarin ya? Iya. Nah, jadi jawabannya adalah min 4 Y sama dengan min 4 kali dengan min 4 gitu ya? Sama 16 gitu. Gitu ya kalian ya? Gitu, kira-kira gitu. Nah, ternyata seperti itu kira-kira. Nah, sekarang Mutiara berapa nih Mutiara? Kalau saya ini ada angka 3 di situ, ini berapa nih? Berapa Mutiara? 9, 9, betul. Apa tadi saya nggak dengar? Ya? Yuk, kalau ini Najil berapa Jil nih Jil? Yang ini saya masukkan angka berapa? Saya masukkan angka berapa Jil? Berapa Jil? Masukin ke situ Jil. Masukin ke sini. Najil. Apa? Siapa? Henry Azil. Itu Pak 4. Ini berapa? Nah, Henry? Itu 1. Yang ini berapa Henry? 0. Yang ini berapa Henry? 1. Yang ini berapa Henry? 4. Yang ini berapa Henry? 9. Yang ini berapa Henry? 16. Coba cek Tri. Kalau dibalik Tri. Ya, itu aja udah. Kira-kira itu. Jadi udah ketemu nih kayaknya. Udah ketemu bentuk pertidaksamaan. Nah, udah ketemu Tri. Nah, ini nanti kita buat grafiknya. Terus yang kedua, ini gampang. Yang kedua kan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, ini garisnya kita cek ya ini. Garisnya yang pertama sudah kita cari. Garisnya yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, untuk yang kedua, ini yang kedua kan? Nah, ini gampang banget kayak kemarin ya kan? Ketika Y-nya sama dengan 0, maka kita masukin X-nya berapa? Ya, kita masukin Y-nya 0, ya kan? Maka Y sama dengan 2X plus 3. Y-nya 0, maka kita masukin angka 0. Seperti ini. Maka ketemu 2x sama dengan 2x plus 3. Nah, ketemu ya. Maka bisa kita balik menjadi min 2x, pindah ruas ya. 2x-nya pindah ruas ke kiri.
sama dengan 3. Oke, gitu. Nah, ketemu titik potongnya ini agak sulit mana ini ya. Apakah benar nih soalnya itu? Kenapa sulit? Ya, benar ya. Oke, ketemu X-nya itu sama dengan 3 dibagi min 2 atau 1/2 itu titik potongnya itu. Di min 1/2 pakai ini lagi Pak Iwan. Biar supaya rapi ya. Nah, ya. Ketemu 3 dibagi dengan min 2. Nah, ini ketemu kalau enggak min 1,5. Nah, ini ketemunya. Jadi koordinatnya nanti ketemu ya kan. Sekarang kembali. Kalau X-nya sama dengan 0. Cara mencari E sama dengan 2X ya plus 3. Sekarang X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Y sama dengan 2 kali 0 ya kan? Plus 3. Oh, berarti saat X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Nah, lalu kita masukkan di sini koordinat masing-masing yang titik potong yang pertama. Perhatikan ya, koordinatnya yang pertama. Gabungannya pertama. Di sini aja, mungkin di sini aja deh. Ini koordinatnya kita tulis di sini. Ini nggak usah ya. Ini yang pertama. X-nya yang pertama, titik potong yang pertama itu kita tulis X-nya itu min 1,5 terus ini min 1,5, Y-nya itu 0 ya. Nah, ini satu rangkai ini kita gabung jadi koordinat 0,0. Tuh, terus titik potong yang kedua itu X-nya itu 0 ini yang di kolom yang kedua ini. X-nya itu 0, Y-nya itu ternyata 3. Nah, ini kita gambar nanti. Dah, yuk. Nah, kita dapatkan ini, dua tabel ini menjadi dasar kita dalam membuat sebuah grafik. Yuk, kita buat grafiknya. Kita gambar grafik yang pertama dulu. Nih. Nih ya, saya copy aja nih grafiknya. Saya copy di sini biar gampang ya. Nah, tuh, grafik pertama ini. Ini garis pertama ini. Garis pertama. Yuk kita lakukan. Kita tunjuk ya. Pertama yang kita bikin titik-titik dulu. Yang pertama titik pertama itu di min 4,16. Min 4,16. Jadi X-nya min 4, Y-nya min 16. Y-nya 16. Berarti di bawah ya, nggak usah kita gambar. Mulai aja dari sini yang paling dekat yang sudah terdapat. Mulai aja dari sini boleh. Min 2 dan 4 nih, boleh dari sini. Nih. Ini boleh ya, dari sini boleh langsung dari saya kolomnya aja deh. Dari pasangan kalau ini nggak disediakan garis, maka kamu boleh mulai dari sini. Mana ya? Pakai ini. Nah ini gabungannya nih ya. Nah ini mulai dari ini ya kita. Bentar. Ini ya. Min 2 dan 4. Kita tulis min 2. Kita bikin titik-titiknya. Ini. X-nya min 2. Di mana min 2? Di sini berarti kan. Y-nya 4. Berarti min 2. Y-nya 4 berarti di sini. Titik yang pertama di sini. Nah, tuh. Oke, lanjut. 1, X-nya 1, Y-nya 1. Ambil. X-nya 1, Y-nya 1 di mana? Oh, di sini. Nih. Berarti 1 dan 1 tuh di sini berarti. Nah, ya kan? Kemudian 0. Oh, ini min 1, sorry. Sorry, ini min 1 nah. Ini min 1 ya. Maaf. Berarti ini saya geser ke sana. Nih, di sini min 1,1. Kemudian 0,0. Di mana 0,0? 0,0 itu tengah-tengah ini. Nih. Nah, situ. Kemudian 1,1. Di sini 1,1. Tuh, ya kan? Kemudian 2,4. 2,4 di mana? X-nya 2, Y-nya 4. Ke sana. Udah cukup aja, cukup ini. Jadi yang kamu buat cukup ini. Pasangannya ini saja boleh. Ini yang saya berikan warna merah ini. Udah. Lalu kamu buat hubungan garisnya pakai ini insets ya. Perhatikan. Pakainya yang ini. Jangan yang garis lurus tapi yang ini, yang kurva ya. Nih. Kita hubungkan dari sini. Perhatikan, klik ke bawah. Titik itu, Bang. Sana, lalu ke sana. Klik ya. Diklik-klik ya. Pas di garis. Nah, ketemu tuh. Yes. Udah ketemu grafiknya. Yang pertama, baru yang pertama, ya kan? Nih. Oke.
baru ketemu yang pertama. Saya ulangi lagi. Pakai yang apa? Pakai inset, shapes, pakai yang kurva ya. Pakai yang kurva. Klik di pas titik nih. Klik, terus geret ke bawah, klik lagi, klik, geret ke bawah, klik lagi, geret ke samping kanan, klik lagi ke sana. Nah, klik 2 kali. Yes, dah. Kasih warna deh, warna. Misalnya saya kasih warna merah. Aduh, salah. Warnanya di sini, di bawah ini ya. Nah, tuh. Ini grafik yang pertama. Kemudian grafik yang kedua, kita gunakan koordinat ini, nah. Nih, saya buat ya koordinat yang ini, kita copy aja kalau copy aja nih ke sana, ditaruh di bawah ini boleh. Nah, tuh koordinatnya yaitu yang pertama min 1,5,0. Nah, kita bikin titiknya. Min 1,5,0 di mana? Min 1,5 itu di sini. 0 di sini berarti. Sini. Ya kan? Kemudian 0,3. 0,3 di mana? Di sini kan. 0,3-nya di sini. Nah, itu garis-garis yang kedua kita hubungkan pakai ini, tapi perhatikan pakai garis warna ini, pakai yang linear ya. Pakai linear ini. Jangan pakai kurva, tapi pakai linear. Oke, kita hubungkan. Saya ulangi, insert, shapes, tapi pakai linear. Kita hubungkan dari sini ke sini. Titik ini kita hubungkan. Ya. Terus, nah itu terus saja sampai nanti kedua titik ini ketemu. Yes, seperti ini. Kasih warna hitam deh. Dah ketemu. Inilah yang dinamakan perpaduan antara grafik linear dan kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek, kita uji. Kita uji dulu ya. Uji pertidaksamaan yang pertama dulu. Karena nih yang pertama warna merah ini pertidaksamaan fungsi kuadrat. Begitu ya. Maka mau nggak mau ini kita cari daerahnya. Yang pertama kita uji daerah yang dalam ya ini. Kamu ubah sendiri aja. Daerah dalam dulu. Kamu uji nanti dalam atau luar ya. Kamu uji dalam. Ini dalam, ini kamu ganti dalam. Gitu ya, dalam. Terus dalam atau luar ya. Daerah dalam atau luar. Ingat ya kalau pada fungsi persamaan kuadrat kamu uji dalam atau luar. Terus kamu uji yang luarnya. Nah, gitu ya. Yang dalam, yuk kita cari yang dalam yang mana sih? Bingung ya. Ya. Yang dalam nih, perhatikan yang dalam. Yang dalam itu untuk daerah persamaan kuadratnya ini daerah dalam itu dalam kita mau uji yang ini aja. Nah, kita uji ini. Titiknya itu. Nih, 1,1 ya. Kita uji titiknya 1,1. Oke. Terus yang luar. Yang luar kita uji daerahnya yang ini aja. Nih, daerah nih. Kok 1,1? 0,1. Maaf. 0,1. Maaf. 0,1 di sini kan. Terus daerah luar tuh di sini. Saya uji daerah yang ini aja, yang gampang aja ini. Daerah 1,1 ini ya, atau 1,0 nih. Perhatikan nih. Daerah luar tuh di sini. Ini saya uji 1,0. Yuk, dimasukkan kemana toh? Diuji dimasukkan ke pertidaksamaan. Ini. Kamu tulis ini kan pertidaksamaannya tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, ini kan kamu masukin ya. Y-nya, X-nya kamu masukin 0 ya. Y-nya kamu masukin 1, yuk kita masukin. Y-nya diganti dengan 1 ya. Sama dengan X-nya kamu masukin dengan 0. Tapi ini pakai ini loh, pakai pertidaksamaannya. Pertidaksamaan tadi lebih besar ya, lebih besar dari ya. Ini saya ulangi, ini lebih besar dari atau lebih besar sama dengan pakai ini ya. Insert equation pakai ini. Tapi nah, nih. Seperti ini ya. Nah. Y-nya 1. Apakah 1 itu lebih besar daripada, ini harusnya lebih besar sama, saya copy aja dari atas ya. Copy. Nah, X kuadratnya 0 ya. 0. Nah, ini. Coba ini benar atau salah nih? 1 lebih besar dari 0. Benar atau salah? Benar, Pak. Benar. Kalau benar, jadi kesimpulannya apa? Ini langsung daerah dalam diarsir. Nah, udah gitu aja. Maka ya berarti daerah yang dalam ini berarti diarsir nanti. Ini yang diarsir ini berarti kita arsir. Nah, kita cara ngarsir ya kayak kemarin ya kan. Gini, kita buat arsiran. Nah, gini. Kita buat begini aja thread, kita arsir aja thread gitu. Kita buat aja. Nah, kita arsir itu aja dah.
kita arsir yang dalamnya kita arsir. Yes. Yes gitu ya. Oke, yang punya Pak Iwan nih cek hasilnya. Kamu harusnya lebih bagus. Ini kita arsir. Oke. Kalau sudah ketemu yang benar, yang luar nggak usah dicek, nggak apa-apa. Nggak usah dicek yang luar, yang 1,0 nggak usah dicek. Udah ketemu. Ya. Kalau mau ngecek, cek ya, cek yang daerah luar coba. X-nya sekarang kita masukkan angka 1, Y-nya 0. Kita masukin. Apakah 0? Y-nya 0 ya. Lebih besar daripada 1. Nah, ini kan salah. Ya, ini salah jelas. Nah, jadi ini daerah dalam, daerah luar tidak boleh diarsir. Jadi daerah yang ini tidak boleh diarsir nih. Daerah yang ini tidak boleh diarsir. Daerah yang luar tidak boleh diarsir. Oke, itu. Udah selesai. Terus cek sekarang. Dicek pertidaksamaan yang kedua. Nah, karena ini linear, maka yang kita cek daerah kanan dan kiri. Perhatikan nih. Kalau kamu jalan dari atas ke bawah, kita pilih nih daerah yang kiri itu yang mana? Daerah yang kiri itu ini daerah kiri ya. Kita pilih daerah. Grafiknya yang linear kita, acuannya grafik linear yang seperti jalan tol nih. Ya. Daerah kiri itu yang ini ternyata. Saya cek paling gampang nih. Min 1 daerah kiri, 0,0 daerah kiri. Tapi paling gampang saya cek daerah kiri ya, daerah kanan. Kalau kita ngelihatnya gini, kita berikan tanda panah biar gampang. Kita berikan tanda panah. Ya, saya berikan tanda panah berarti nanti jalannya ke atas ya. Kalian jalannya ke atas dari bawah ke atas. Saya gedein. Nah tuh, ya. Nah, maka ordinat 0,0 ini daerah kanan. Nah, ini daerah kanan nih. Ini daerah kanan nih. Kita lanjutin. Nah, ini daerah kanan. Ya, ini daerah kanan. Daerah kanan nih. Berarti saya masukin ordinat 0,0 daerah kanan ya. Kemudian yang daerah kiri, kita pilih daerah kiri dari jalan tol warna hitam nih. Nah, ini. Ini di sini. Oh, ternyata yang daerah kiri itu ini. Min 3 ini daerah kiri. Nih. Ini ya. Nih, ini daerah kirinya. Oke. Nah, berarti ini kita pilih titiknya yaitu min 3,0. Kita pilih min 3,0. Udah, kita cek ke persamaannya. Persamaannya kita tulis yang nomor 2. Yang nomor 2 yang ini kan. Yang ini kan, kita copy aja nih. Y kurang dari 2X plus 3. Kita cek di situ. Nih ya. Ini kita cek gitu. Udah, masukin. Yuk. X-nya itu langsung masukin, Y-nya 0 ya, kurang dari 2 kalikan min 3 seperti ini ya, ditambah dengan 3. Yuk kita cek. 0 kurang dari min 2 kali min 3. 2 kali min 3 ini ketemu berapa? 2 kali min 3 ketemu berapa nih? Min 6 Pak. Min 6 tambah 3 berapa? 3. Min 3. Min 3. Bener nggak nih? 0 kurang dari min 3. Bener nggak? 0 kurang dari min 3. Bener nggak? 0 itu bilangan kalau di notasi bilangan 0 itu ada di kanan. Min 3 ada di kiri. Nah, 0 itu kurang dari min 3. Bener apa salah? Salah. Jangan diarsir. Ya, kesimpulannya jangan diarsir. Daerah kiri jangan diarsir. Oke. Berarti yang diarsir di mana? Daerah kanan dong ya. Kita cek yuk. Kita cek. Y-nya 0, X-nya 0. Berarti X kurang dari 2 kali 0. Gitu ya. Ditambah dengan 3. Nih, masukin ke pertidaksamaan ini. Ya, coba cek. Ternyata 0 kurang dari 2 kali 0 kan? Kurang dari 3. Ini betul. 0 kurang dari 3. Betul. Berarti ini daerah sebelah. Daerah kanan ya boleh diarsir. Oke, mana daerah kanan? Kalau anak panahnya ini ke sana, kamu jalan dari bawah ke atas ini. Nah, daerah kanan tuh yang ini berarti. Nah, ini ya daerah kanan ya. Ini daerah kanan. Ini kamu arsir semuanya ya. Kamu arsir semuanya. Kamu arsir semuanya ya. Kamu arsir semuanya tuh. Ya.
Ya ini kamu arsir. Tapi ingat nanti daerah penyelesaian dua garis itu adalah nanti cari yang berpotongan. Nah, mana yang berpotongan? Nah, itu ya. Nah, ternyata yang berpotongan ada di sini. Nah, ini berarti yang berpotongan saja yang kamu pilih ya. Saya pakai warna merah, yang saya pakai warna hitam yang putih. Nah, ini perhatikan. Ini mulai berpotongan. Yang ini mulai berpotongan. Ya enggak? Ini mulai berpotongan. Nah, maka daerah yang ini yang berpotongan ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini tuh di situ. Lanjut di sana. Iya, seperti ini. Ini. Nah, ini. Yes. Nah, itulah daerah yang menjadi penyelesaian. Nah, berarti yang ini enggak. Mana yang enggak, yang tidak kamu berikan tanda silang ya. Berarti ini kamu hapus saja yang ini, enggak usah ini ya. Yang terus yang bukan kamu berikan silang. Boleh ya. Kamu berikan silang. Kamu silang aja pakai ini, pakai silang itu pakai apa? Ada ya? Enggak nih. Nah, pakai ini aja. Nih, pakai ini ya. Nih. Ini kamu bilang kamu silang ini. Ini enggak? Ini bukan. Oke. Lanjut. Yang ini juga bukan. Ya. Oke. Yang ini juga bukan. Oke. Yang ini juga bukan lagi. Nah, berarti yang mana? Kalau kamu arsir semuanya, yang ini daerah yang ini daerah yang betul itu yang ini. Nah, ini daerah ini. Ini daerah yang di daerah yang ini adalah daerah penyelesaian nih, daerah penyelesaian ini. Yang daerah ini ya. Di daerah penyelesaian itu daerah yang ini berarti. Perpotongan dari dua arsiran antara garis yang pertama dan garis yang kedua. Begitu. Gitu ya. Oke, untuk part pertama ini tolong besok hari Senin Selasa ya. Selasa presentasi. Ungkapkan kembali apa yang Bapak ajarkan mulai dari nomor 1 sampai nomor 36 nanti saya urutin. Ya, coba. Ini aja kamu ulang kembali aja apa yang Pak Iwan sampaikan, kamu ulang kembali aja. Gitu ya. Oke, sampai ini. Sampai mana daerah penyelesaiannya? Ini daerah penyelesaian itu. Kalau saya tanya mana daerah penyelesaiannya? Yang ini. Nah, yang ini daerah penyelesaian. Oke. Begitu. Nanti bisa dilihat kembali videonya Bapak upload setelah ini ya. Dilihat kembali untuk bahan presentasi besok. Jadi LKPD-nya khusus untuk ini harus jadi semuanya. Ya, baik ya. Oke, baik. Sudah lewat. Harusnya saya sampai 11.20. Ini lewat hampir 30, hampir 15 menit karena ini praktek ya. Saya minta waktunya sebentar. Guru yang setelahnya Pak Iwan. Oke, baik. Ya, dicoba ya. Kalau nggak nyoba nggak bisa, harus coba. Lihat video kembali. Oke, salah satu untuk mimpin doa. Penutup. Aristo pimpin doa toh. Silakan tuh. Iya, Pak. Sebelum mengakhiri sebelum mengakhiri belajar matematika, maka kita berdoa dan angka baiknya kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di mana? Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.